sebesar apapun dosanya, ketika ada sebesar biji sawi, ya, sebesar zarah, ya, itu diangkat dari neraka dan diselamatkan ke surga. فَأَمَّا الَّذِينَ آمَنُوا فَيَعْلَمُونَ أَنَّهُ الْحَقُّ مِنْ رَبِّهِمْ. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Wa qala aidan huwal awwal wal akhir wal zahir wal batin ila akhiril ayah. Hadirin jamaah sidang salat Isya yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Puja dan puji syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah qadarkan kita untuk sama-sama duduk kembali mengkaji ilmu Allah, ya, mengharapkan rahmat dan ampunan dari Allah Subhanahu wa taala. Ya, mudah-mudahan duduknya kita di sini menjadi wasilah, menjadi jalan turunnya rahmat Allah dalam diri kita, dalam keluarga kita, dalam kehidupan kita, untuk anak dan keturunan kita. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Juga termasuk majlis yang digolongkan atau disebutkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, majlis yang di dalamnya dinaungi oleh malaikat-malaikat, yang perjalanannya dilindungi oleh malaikat, dan juga rahmat Allah turun, ya, memberikan sakinah dan ketenangan, ya, bagi hati dan menjadi charge, jadi pengangkat atau peningkat keimanan kita. Atas dasar ilmu itu menjadi peningkat keimanan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, kesempatan ini saya diamanahi untuk menyampaikan bicara tentang tauhid. Tentang tauhid. Sebenarnya bicara masalah tauhid itu luas, ya. Dari mulai kita bicara ahamiyatu syahadatain, tauhidullah, sebagaimana kita pernah kemarin membahas tentang tauhidullah, mengesahkan Allah. Mudah-mudahan kita termasuk orang yang tidak bosan, karena bahasan tauhid ini menurut sebagian orang udah bahasan kelas bawah, maksudnya tahapan, kalau kelas tuh kelas 1, kelas 2 gitu ya. Jadi untuk orang yang merasa bahwa ibadahnya sudah baik, ya, sudah tahulah apa itu syahadah dan konsekuensi apa yang kita terima ketika kita sudah mengucapkan syahadah, ketika kita sudah mentauhidkan Allah, ya, bagaimana implementasi memahami tauhid rububiyahnya Allah, bagaimana tauhid uluhiyahnya Allah, bagaimana tauhid asma wa sifatnya Allah, sebagaimana ulama menggolongkan dalam 3, ya, setidaknya pada umumnya menggolongkan 3, ya, 3 klasifikasi. Untuk apa? Untuk memudahkan. Bagaimana kita tahu seseorang itu ketauhidannya sudah benar atau tidak dari 3 komponen tadi. Karena kenapa? Di masyarakat jahiliyah masa Nabiullah Muhammad SAW itu ternyata tauhid rububiyahnya benar. Mengakui bahwa Allah yang menciptakan kehidupan, memberikan rizki, mengaruniakan anak, ya, memberikan kehidupan dan seterusnya, mengatur, ya, yang maha mengatur. Semua mereka akui itu. Bahkan ketika mereka melaut, gitu ya, ketika mereka melakukan perjalanan, tahu yang melindungi itu Allah. Hanya saja salah pada apa? Cara mereka untuk mengungkapkan syukur dan beribadah, ubudiyahnya, ya, atau uluhiyahnya, itu salah. Jadi Bapak Ibu sekalian, kalau bisa dibilang musyriknya orang musyrik dulu, tanda kutip ya, masih mending dibandingkan kemusyrikan zaman sekarang. Jadi kalau orang, ya, musyrik sekarang itu menyembah patung berhala, pepohonan, animisme, dinamisme, yang menyembah laut, menyembah penunggu kebun, penunggu sawah dan seterusnya, ya, atau penunggu rumah, ada nggak? Sebagian kampung masih ada ngasih pisang, bendera merah putih, ada, masih ada ya. Mungkin jinnya sangat besar nasionalismenya gitu ya. Nah itu bukan budaya yang harus dipertahankan, karena syarat dengan kesyirikan. Nah, kembali kepada kaum musyrikin dulu itu membuat patung
Lata, Manat, Hubal, ya, Uzza, itu orang-orang soleh yang disembah. Dalam rangka apa? Dalam rangka ingin mendekatkan diri kepada Allah supaya mereka bisa berterima kasih, bersyukur, beribadah dan seterusnya kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Nah, oleh karenanya dalam kesempatan ini kita akan membahas kembali dari mulai dasar, ya. Dari bagaimana kita memunculkan mahabbatullah. Dari mana? Dari ma'rifatullah. Ya, tauhidullah, ahamiyatu syahadatain, ahamiyatu syahadatain, urgensi memahami syahadat. Apa sih? Kenapa sih sampai Abu Jahal, Abu Lahab, ya, dan orang-orang kafir di masa Rasulullah, terutama orang-orang yang punya kepentingan dan punya kedudukan, tidak mau mengucapkan kalimat sesederhana asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah. Yang dengan itu jaminan bagi kita untuk, ya, orang-orang Islam, semisal orang-orang yang berdosa, sebesar apapun dosanya, ketika ada sebesar biji sawi, ya, sebesar zarah, ya, itu diangkat dari neraka dan diselamatkan ke surga. Tapi, ya, barang siapa yang belum pernah berikrar, mengucapkan, mengakui, bersaksi bahwa Allah Subhanahu wa taala satu-satunya Rabb, satu-satunya Tuhan yang menciptakan, melindungi, yang wajib ditakuti, ditaati, dicintai, diharapkan, maka tidak ada harapan sebanyak apapun amalnya. Maka berbahagia kita dari lahir sudah dilahirkan dalam orang tua kita dalam kondisi muslim. Nah, oleh karenanya itu satu kebahagiaan yang nyata bagi kita. Ya. Nah, bagaimana urutannya? Ya tadi, ketika kita mau mahabbah, makanya ada istilah tak kenal maka tak sayang. Maka kenapa pengorbanan kita atau sebagian kita pengorbanannya belum bisa kepada Allah itu seperti pengorbanan untuk hal-hal yang kita cintai lainnya. Maaf, harta misalnya, istri misalnya, anak misalnya, dan seterusnya. Kenapa belum bisa? Kenapa ada orang yang misalnya dengan virus, ya, itu bisa begitu takut sehingga ketakutannya lebih takut daripada Allah Subhanahu wa taala. Ya, ada yang karena hobinya itu bisa keluar malam bersepeda sampai tengah malam. Misalnya, ya. Ada yang hobinya mancing, itu bisa berkorban menahan dingin, menahan lapar. Tapi kepada Allah kenapa kita belum begitu besar pengorbanannya? Karena apa? Mungkin karena kita belum begitu mengenal. Ya, makanya kata Ibnu Qayyim al-Jauziyah, ya, kalau seandainya setiap kita tahu dan menyadari bagaimana Allah merawat, Allah senantiasa mengampuni dosa-dosa kita, ya, wa yaghfiru an katsir, Allah mengampuni sebagian besar dosa-dosa kita. Kalau enggak, Pak, kalau enggak mungkin, kita nggak ngerti apa jadinya. Dosa menyebabkan kecelakaan, dosa menyebabkan banyak bala, dosa banyak menyebabkan menjadi penyumbat rezeki dan seterusnya. Kalau kita tahu bagaimana Allah Subhanahu wa taala senantiasa merawat kita, maka kita akan jatuh cinta pada Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana orang jatuh cinta, selalu senantiasa ringan menyebut namanya. Kalau diperdengarkan dan dikomandangkan nama asmanya bergetar. Ya. Alladzina idza dzukirallahu, ya, idza tuliyat alaihim zadathum imana. Ya. Ketika disebutkan nama Allah, bergetarlah. Ya, dan terus melakukan ketaatan. Ya, ketika kita bicara tauhid, nanti akan bicara pada muaranya akan berbicara kepada al-wala wal bara. Ya, al-wala wal bara. Jadi memulai dari mengenal Allah, mencintai Allah, menjalankan syariatnya karena cinta dan ketaatan, nanti muaranya kepada kesetiaan, kepada loyalitas, kepada keberlepasan, kepada kebencian. Ya, di Islam diajarkan kebencian, Nabi mengajarkan kebencian, tapi kebencian yang pada tempatnya. Ya, sebagaimana orang-orang yang akan mendapatkan kemanisan iman, itu adalah salah satu cirinya membenci kemaksiatan, dan orang-orang yang bermaksiat dengan sifatnya, sebagaimana dia membenci ketika dia akan dijatuhkan ke dalam neraka. Ya.
seperti itulah orang yang akan mendapatkan kemanisan iman. Nah, seperti kemarin mengsikapi wabah itu juga berperan dan teruji keimanan dan ketauhidan kita. Bagaimana tauhid itu seharusnya membentuk loyalitas dan membentuk sikap ketaatan tanpa campur rasa-rasa. Kenapa saya bilang rasa-rasa? Kenapa gini? Misalnya gini, konkretnya seperti ini. Ketika ulama menetapkan, ya, wahai kaum muslimin di Indonesia, jangan dulu ke masjid, jangan dulu ke musola, jangan dulu sholat Jumat, ya. Demikian pemerintah juga menetapkan bagaimana jangan dulu ke tempat-tempat ibadah, dan itu berdasarkan sebuah analisa dan ketetapan yang tidak asal berdasarkan penelitian dan seterusnya. Maka sikap kita tidak seperti orang kebanyakan, ya, baik itu kita temui di tempat terbuka maupun di medsos dan seterusnya. Banyak orang yang mengatakan, yang waktunya mati, mati aja. Sempat kita dulu bahas, sama seperti orang bilang, ya minum racun kalau waktunya mati, enggak mati mah enggak mati aja. Ya, maaf sekali, orang yang ngerokok, kalau ngerokok itu terlepas hukumnya makruh dan haram. Tapi kalau sampai ada orang bilang ngerokok nggak ngerokok mati, itu masuk ke penyimpangan akidah Jabariyah. Ya. Jadi termasuk kayak kemarin orang udah bukan tawakal. Jadi kalau ada orang kemarin melanggar tetap ke masjid dan waktu-waktunya, ya, zonanya zona memang zona merah, waktunya masih waktu yang sangat riskan dengan wabah penyakit, mereka membandel, itu tidak bisa berlindung dengan kata tawakal. Apalagi ada yang sampai bilang, aduh yang penting kalaupun mati di masjid husnul khotimah. Nggak bisa. Nah, itu tidak bisa dipahami kecuali dengan ilmu. Bagaimana kita menempatkan kapan ketaatan itu harus dilakukan, kapan hal-hal yang wajib juga bisa gugur karena sebab dan asbab tertentu. Saya sering gambarkan bagaimana kalau menjaga anak itu mubah atau perkara muamalah. Tapi kalau ada anak yang jatuh, kita lagi sholat wajib, mana yang kita pilih? Sholat wajibnya dibatalkan. Ya, jadi mencegah kondisi darurat, mencegah sesuatu yang menyebabkan mudarat lebih diutamakan dibandingkan menjalankan sesuatu yang wajib. Nah, ini harus dipahami dengan baik. Termasuk diantaranya hal tersebut adalah al-wala. Kepada siapa? Kepada ulama. Loyalitas orang-orang yang beriman yang sudah mengatakan bahwa dia sudah wala kepada Allah, cinta kepada Allah dan Rasulnya, taat kepada Allah dan Rasulnya, maka secara struktural ke bawahnya siapa yang harus ditaati? Ulama lah yang harus ditaati. Ya. Maka ketika ada orang yang berdiam diri selama masa pandemi misalnya di rumah, itu bisa jadi lebih utama dibandingkan orang-orang yang ke masjid saat itu. Kenapa? Karena orang-orang yang ke masjid saat itu bisa menyebabkan banyak mudarat. Dianya nggak sakit, tapi dia bisa membawa-bawa wabah ke tempat kerja, ke rumahnya, ke keluarga, ke siapapun, ke tempat-tempat lain. Nah, ini salah satu contoh implementasi bagaimana ketauhidan itu menyebabkan keloyalitasan, kesetiaan. Termasuk diantaranya, ini yang punya anak remaja, bagaimana teman itu udah jadi dewa. Orang tua nomor 2, dia punya dunia sendiri. Seringkali yang mulai misalnya narkoba, yang mulai minum-minum, yang mulai nongkrong sana-sini, itu kenapa? Dia tidak mau kehilangan pengakuan dari teman-temannya. Ini PR besar. Ini yang udah mulai kelas 6, SMP kelas 1, itu mulai. Bahkan ketika misalnya anak-anak tersebut tumbuh di lingkungan yang religius, ada beberapa contoh kasus yang akhirnya bisa tergerus. Nah, penting bagi kita tidak menanamkan ketaatan atas dasar mereka taat kepada ayah atau ibunya, tapi taatnya mereka atas dasar walanya kepada Allah dan Rasulnya, taatnya kepada Allah dan Rasulnya. Sebagaimana tadi, kalau tidak ada kepada Nabi karena sudah tidak ada, maka siapa yang wajib kita taati? Para ulama yang kita harus taati.
Ya. Hadirin jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, masuki bab tentang tauhid ini kemarin kita sudah membahas tentang tauhidullah. Ya, bagaimana meyakini Allah sebagai pencipta, ya, pengatur, pengayom, apa lagi? Pemberi rezeki, apa lagi? Perawat yang merawat kita, yang menjamin dan seterusnya. Kedua adalah tauhid uluhiyah yang berkenaan dengan bagaimana cara menyembah Allah, bagaimana cara berterima kasih dan bersyukur kepada Allah, bagaimana cara menjalankan kehidupan dan syariat ini sesuai dengan aturan Allah dan seterusnya. Yang ketiga, asma wa sifat. Dalam surat Al-Hadid, ada yang hafal surat Al-Hadid? Ya. Bisa baca? Ayat 1 sampai 4. Ini kabar gembiranya, alhamdulillah. Saya saat ini sedang membawa santri-santri rumah Quran. Kabar gembiranya bagi bapak-bapak yang sudah atau ibu yang sudah menitipkan beberapa waktu lalu menitipkan infak sedekahnya, bahagia karena setiap huruf yang mereka hafalkan itu mengalir juga insya Allah untuk bapak dan ibu. Ya, untuk juga orang tua bapak dan ibu. Karena otomatis orang tua yang memberikan mendidik, ya, memberikan pendidikan kepada kita, menjadikan kita bisa berpenghasilan, itu akan kebagian. Ya, walaupun orang tua kita sudah meninggal. Terlebih kalau memang khusus diniatkan. Ada yang hafal surat Al-Hadid? Yang ini yang dibawa hampir rata-rata 3 sampai 3 juz. Yang di pondok dalam waktu 6 bulan ini, setengah tahun ini, ada yang bisa mencapai 7 juz. Ya, alhamdulillah. Itu hasil pengulangan dan insya Allah pahalanya mengalir semua kepada jamaah juga yang ikut mensupport kegiatan rumah Quran. Dalam surat Al-Hadid dijelaskan bahwa subhanallahi ma fis samawati wal ard wa huwal azizul hakim, ya. Senantiasa dipakainya fi'il sabbaha, fi'il madhi atau fi'il mudhari. Sudah berjalan bahasa Arab ya, belum ya. Memakainya fi'il madhi, ya. Kata kerja lampau. Pasti di setiap apa yang di muka bumi ini bertasbih kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu sebabnya, ya, kita kalau jalan ke pegunungan, melihat pohon, itu ada kesejukan tersendiri. Kenapa? Karena binatang, tumbuhan semua kecuali manusia, ya, yang paling sedikit. Ya, mereka senantiasa bertasbih kepada Allah Subhanahu wa taala. Makanya orang-orang yang senantiasa berzikir akan memancarkan keteduhan dan ketenangan. Walaupun hanya ditatap saja, dilihat saja. Ya. Wa huwal azizul hakim, dan Allah Maha perkasa, lagi Maha bijaksana. Ya. Setiap kali Allah mengutarakan atau mengungkapkan kata aziz, Allah ingin menunjukkan keperkasaannya, bahwa suatu peringatan bagi kita, bagi hambanya, bahwa Allah itu Maha Aziz. Makanya jangan banyak bermaksiat, banyaklah bertasbih. Allah mencontohkan semua yang apa di bumi, semua yang ada di bumi ini, ya, sabbahalillahi ma fis sama, bahkan di langit itu semua bertasbih kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Yang kedua, lahu mulkus samawati wal ard, yuhyi wa yumit wa huwa ala kulli syai'in qadir. Nah, ini kita belajar asma Allah. Maka kita masuk ke pembahasan tauhid asma wa sifat. Ya, asma wa sifat. Sepertinya kita tidak perlu lagi membahasnya secara rinci, termasuk pembahasan apa itu Ar-Rahman, Ar-Rahim, ya, kalimat yang sering Allah ulang-ulang. Bahkan bila kita memasukkan bismillah itu termasuk dalam satu ayat dalam ayat-ayat surat Al-Qur'an, akan senantiasa kita baca. Apa perbedaan Ar-Rahman dan Ar-Rahim? Kita mengerti betul apa itu Ar-Rahman, apa itu Ar-Rahim. Sehingga kita tidak merasa iri ketika ada orang kafir tapi masih tetap kaya. Apa sebabnya? Dari kacamata tauhid ini, kenapa kita nggak boleh iri, kita nggak boleh protes? Ada orang bermaksiat tetap masih eksis, ada bahkan orang kafir tetap tambah kaya. Kenapa? Selain istidraj, karena Allah
Maha Pengasih. Jadi memahami Maha Pengasihnya Allah itu semua dikasih. Orang yang maksiat masih napas, udara enggak tiba-tiba masih hanya di film azab kalinya ya, maksiat langsung instan gitu ya. Langsung kecelakaan dan seterusnya. Tapi lebih banyak lagi. Kenapa? Maaf sekali ya. Oleh karenanya ketauhidan nanti membentuk satu ketaatan yang benar-benar sami'na wa ata'na, tidak seperti orang yang melihat dampak zahir. Ini kalimatnya dipahami. Kenapa? Ini penting. Ini rumus sehingga ketika kita menghadapi sesuatu menggunakan rumus ini kita mengerti betul. Misalnya, ketika perang Uhud, mengapa pasukan pemanah sampai turun ke Bukit Uhud, padahal Rasulullah SAW berpesan, kalaupun ada mayat berkelimpangan dari kaum muslimin atau kaum kafir, jangan pernah turun dari Bukit Uhud. Apa yang menyebabkan mereka turun? Karena mereka cinta dunia? Bukan itu pada intinya. Tapi kenapa? Karena mereka melihat dampak zahir. Paham ya? Saat itu kata Rasulullah, mereka nggak memperhatikan, jangan. Dan mereka lupa bahwa Rasulullah itu berkata sesuai wahyu Allah yang maha mengetahui. Tapi karena mereka apa? Ngelihat aman. Nah kayak kemarin, makanya saya agak gondok juga, kada orang bilang, ini aman, nggak kelihatan apa, nggak ada kok. Orang yang ke masjid aja nggak kenapa-napa, orang yang nggak pakai masker nggak kenapa-napa. Jadi meninggalkan qadar-qadar Allah, meninggalkan asbab-asbab usaha untuk bertawakal, sehingga seolah-olah dia lebih takwa, lebih tawakal dari orang-orang yang melakukan usaha-usaha. Ada orang seperti itu? Itu yang dimaksud Jabariyah, dan itu sesat, maaf sekali. Dan itu akidah yang sesat, karena Jabariyah menggantungkan seluruhnya seolah-olah kehidupan ini seperti robot. Udah segala sesuatu dengan Allah. Manusia mah gak usah berusaha. Allah itu yang gak ngerokok aja mati. Allah itu yang gak ke masjid justru malah sakit. Ya, tipu daya setan membisikkan bahwa orang yang saat itu ke masjid seolah-olah imannya lebih kuat, lebih istiqomah dan seterusnya. Padahal ada rumus, ada pola, ada ketentuan yang diatur dalam Islam. Dalam kondisi-kondisi tertentu tidak bisa. Oh Ustadz, itu kasusnya kalau perang Uhud turunnya karena dunia. Ini kan kita ke masjid kebaikan. Tidak bisa. Ada aturannya. Dan tadi, jangan terikat pada dampak zahir. Maaf misalnya, orang taat tidak makan babi karena dampak zahirnya babi itu ada cacing dan seterusnya. Ah, ini pola pikiran seperti itu harus harus terpola dalam kehidupan kita, dalam pemahaman kita dari pemahaman ketauhidannya. Bahwa kita taat itu bukan karena melihat dampak, melihat hikmah, melihat akibat dalam sebuah perbuatan. Seperti tadi orang memahami bahwa ya udah, misalnya maaf ya, orang minum homer nggak kelihatan rusak, maka dia menganggapnya meminum homer itu ya sah-sah saja. Tapi orang yang sami'na wa ata'na dengan walaknya kepada Allah, kesetiaannya, keloyalitasannya kepada Allah, kepada Rasulnya, maka memunculkan ketaatan yang tanpa syarat. Faham ya? Faham nggak? Agak jelimet nggak? Ya? Jadi itu tadi. Nah seperti tadi, kenapa mereka turun? Mereka nggak ngelihat perkataan Rasul. Coba kalau sami'na wa ata'na kepada Rasul, walaupun di situ kelihatannya udah aman. Pasukan siapa waktu itu? 2 panglima yang akan masuk Islam kemudian setelah perang Uhud, setelah masa Islam beberapa tahun. Siapa? Khalid bin Walid dan Abu Sufyan. Ya Pak, alhamdulillah Pak, itu mondok jadinya tahu. Ikut mondok ya. Khalid bin Walid udah pergi, udah berbalik ke balik bukit, mereka turun. Sekali lagi, Ustadz itu kasusnya beda. Itu kasusnya dia mengejar dunia. Enggak, ada aturannya. Nah, hadirin sekalian, tadi dilanjutkan. Nah, langsung ketika Allah menjelaskan bagaimana Allah menjelaskan bahwa segala makhluk di langit dan bumi bertasbih, memerintah, secara tidak langsung memerintahkan kita untuk bertasbih. Langit dan bumi, seluruh makhluk di dalamnya bertasbih. Maka manusia diingatkan, jangan sampai lupa dan khilaf.
Lahu mulkus samawati wal ard, baginya lah kerajaan langit dan bumi. Sang raja di raja yang patut ditaati. Yuhyi wa yumit, ya. Wa huwa ala kulli syai'in qadir, yang menghidupkan dan yang mematikan, dan dia maha kuasa atas segala sesuatu. Allah yang maha kuasa. Ya, makanya ketika kita ingat lagi, memang kalau di dunia nyata kadang-kadang kita lupa sama rumus yang kita dapat di pengajian. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Allah memerintahkan kita untuk ibadah. Ya, bagaimana kita melihat ketauhidan satu jamaah? Lihat aja masjidnya. Datang aja ke kamar mandi di rumah dan di masjidnya. Bagaimana ketauhidannya membentuk dirinya sangat cinta sekali kepada kebersihan. Sengaja saya tadi datang nyikat, tapi masih ada bekas supaya ada yang nerusin. Ya, alhamdulillah perkembangannya udah banyak Pak Isa ya. Asmaul Husna sudah ada, jalan-jalan sudah memakai nama sahabat ya. Yang baru saya lihat nama Umar. Berapa sahabat, berapa jalan? Ada 4, baru 4 Khulafaur Rasyidin. Ya, 9. Ada 9. Nah, alhamdulillah. Semoga ngelihat itu anak-anak kita jadi tahu, nggak cuma menghafal ya tokoh-tokoh fiksi dalam Mobile Legends, apalagi Free Fire, ya, itu ya. Itu udah jadi narkoba nomor 2 Pak buat anak-anak kita itu. Candu luar biasa. Bahkan ada salah satu santri ngalong saya itu sempat ada yang nggak masuk gara-gara kata ibu, aduh Ustadz maaf lagi nge-game. Jadi ada yang mukim, ada yang ngalong, ada yang pulang pergi. Ya, ada yang pulang pergi. Ya, jamaah sekalian, wal awwal wal akhir wal zahir wal batin. Nah, ini Allah menjelaskan beberapa sifat. Allah lah yang maha awal, ya, tidak ada akhir. Allah yang zahir wal batin, ya. Allah yang batin itu maksudnya apa? Allah yang maha dekat. Jadi Allah menjelaskan bagaimana Allah yang zahir, Allah itu ada keberadaannya. Nanti dijelaskan, huwallazi khalaqas samawati wal ard fi 6 ayyam tsumma istawa 'alal 'arsy. Ya, banyak kajian meributkan, oh kalau tsumma istawa kemudian, ya, setelah menciptakan langit berapa hari? Fi 6 ayyam. Situn berapa? 6 hari. Sita. Kalau 7? Kang Herman 7? Sab'ah. Ya, sab'ah. Makanya ada qiraah sab'ah. Ya. Sita. Ya. Dalam 6 hari. Satu harinya apa? Ya, kemudian setelah itu Allah bersemayam di atas ars. Katanya orang membahas ribut. Berarti sebelum di ars Allah di mana? Ya, ribut masalah arsnya seperti apa. Nah, ini jamaah sekalian, kalau kita masuk ke bahasan tentang bahwa ada perbedaan tentang di ayat-ayat tauhid pun, dalil-dalil tauhid, ada beberapa perbedaan pendapat karena memang sifatnya mutasabihat. Misalnya Allah, wajah Allah, tangannya Allah, ya orang sampai gontok-gontokan, sampai berdebat, kadang-kadang udah nggak senyum lagi seolah-olah dia bukan muslim yang saudaranya harus disapa, udah beda, bahkan misalnya mengecap ini sesat dan seterusnya. Yang perlu kita ingat, terlepas kita mau berpihak yang mana, Allah tidak berarah. Tapi sementara Allah mengarahkan Allah alal arsh, di atas ars. Allah ars itu terus menatap ke langit, berdoa ke langit dan seterusnya. Nanti ketika padang mahsyar orang semua mengatap ke atas ke arah atas. Sehingga ketika menatap cahayanya Allah seperti menatap yang rembulan, tidak ada semua orang yang semua orang tidak ada yang terhalangi. Yang terlepas kita bicara Allah, walaupun saya pribadi berpendapat kalau Allah dipahami benar-benar tidak berarah, dan tidak berarahnya itu bukan seperti berarahnya manusia atau makhluk lain. Seperti memahami Allah memiliki tangan, karena ada yang memahami tangannya Allah itu kekuasaan dengan takwil. Ada yang memahami Allah itu memiliki tangan secara zahir, tapi yang perlu diingat, yang seharusnya kita ingat, laisa kamitslihi syai'un. Yang memahami Allah memiliki tangan secara zahir atau memahaminya secara takwil,
ya, bahwa Allah memiliki kekuasaan, itu harus sama-sama dalam kerangka laisa kamitslihi syai'un. Bahwa Allah bersemayam di atas ars, bahwa Allah arsnya seperti apa, bersemayam pun ada yang mentakwilkannya. Dua-duanya selama merujuk kepada pemahaman para sahabat, pemahaman apa yang dikemukakan dalam hadis-hadis Nabi, maka jangan ribut. Itu pesan saya. Makanya saya tidak mau masuk terlalu jauh kepada ayat-ayat mutasyabihat. Lebih kepada nanti Allah Maha pemberi rizki. Bagaimana sih Allah pemberi rizki? Allah yang maha mengatur. Termasuk tadi keyakinan. Nggak bisa kita itu seperti orang yang naib, keluar begitu aja tanpa sebab, tanpa usaha, berserah sepenuhnya kepada Allah. Itu pemahaman Jabariyah. Tapi ada orang yang mengatakan bahwa seluruh kehidupan ini hanya dipengaruhi oleh usaha dan kegiatan manusia. Itu juga pemahaman Qadariyah. Dua-duanya menyimpang. Kanan terlalu kanan, haluan kanan, ini haluan kiri. Kita apa? Wasatan. Di tengah. Bahwa kehidupan manusia ada kodok catatan awal sebelum zaman kehidupan terjadi, zaman azali, di Lauhul Mahfuz, bahwa ada qadarnya Allah yang bisa kita tempuh menjadi asbab-asbab penyebab suatu kejadian, termasuk doa, silaturahim, dan seterusnya. Maka bertemu nanti dengan iradahnya Allah, maha berkehendaknya Allah, maka ketemulah itu. Nah, saya bilang dulu contohnya belum ada wabah, saya contohkan bagaimana orang yang bunuh diri, sudah takdir atau belum? Nah, ini tauhid loh, penting. Pemahaman tauhidnya salah, makanya nanti ngerentet di setiap kejadian jadi salah. Termasuk kayak tadi orang yang nyelonong, kata ulama jangan ke masjid dulu, jangan Jumatan, dia Jumatan, akhirnya segerombolan yang di kebon jeruk itu kena semua ya. Terlepas saya juga masih mendukung bahwa wabah ini mau tidak mau secara fisik kita lawan, kita hindari, dan secara ruhiyah juga kita usahakan dengan zikir dan seterusnya. Tapi melawan qadarullah itu bukan ciri dari tawakal, itu nekat namanya. Ya, itu tidak mencerminkan orang yang memiliki ketauhidan yang baik. Maka tsummastawa 'alal arsy, Allah bersemayam, dan jangan dibayangkan bahwa Allah itu bersemayam apa duduk. Ya maaf ya, kayak orang agama lain gitu, bersemayam, bersila, apa tiduran begini. Ah, itu jangan dibayangkan. Ya, tidak boleh dibayangkan zatnya Allah seperti apa. Makanya ketika kita masuk ayat-ayat mutasabihat, terutama tentang tauhid, bahkan Ustadz Budi Ansari juga pernah menjelaskan bahwa di kalangan para sahabat saat itu, Aisyah, terus beberapa sahabat yang lain itu memahami tentang istawanya Allah, tentang zatnya Allah, itu memiliki perbedaan dan pemahaman dalam pandangannya. Tapi ala kulli hal tadi kita harus memahaminya. Bagaimana? Nah, selanjutnya dijelaskan ketika Allah menjelaskan bagaimana Allah itu ada di arsy. Nah, kalau kita jelaskan secara fisik, arsy-nya Allah itu langit pertama itu dengan perbandingan langit kedua seperti besarnya cincin dan gurun pasir. Kebayang? Cincin, gurun pasir. Jadi langit pertama kita tuh galaksi, tata surya, galaksi, dan seluruh kumpulan galaksi alam semesta kita ini, itu langit pertama. Nah, langit kedua itu perbandingan antara langit pertama dan kedua seperti cincin dan padang pasir yang luas. Terus langit kedua dan langit ketiga seperti cincin dan padang pasir. Terus sampai langit ketujuh, sampai kursinya Allah, bukan kursi ya, bukan kursi tempat duduk. Ya, para ulama menyimpulkan kursi itu seperti tempat berpijak. Nah, sekali lagi, jangan dibayangkan kakinya Allah seperti apa, berpijaknya seperti. Jadi tahta seperti kerajaan itu. Ya. Dan bentuknya dari apa dari air, dari batu, dari apa segala macam, tidak bisa. Yang jelas kursinya Allah itu luas dan besarnya, ya, seperti padang pasir dan cincin di 7 langit yang ketujuh tadi, yang langit yang ketujuh. Demikian nanti arsy-nya Allah lebih luas lagi dari itu. Bahkan malaikat, ya, 8 malaikat yang menopang arsy-nya Allah itu jarak daun telinga dengan punduknya itu 70 tahun perjalanan. Itu ada dalam hadis Rasulullah SAW. Jadi tidak dibayangkan. Cuman untuk supaya kita bisa lebih jelas dan tenang
melakukan pendekatan akal bahwa kalau ada semut dengan kita yang besar, buat semut dekat atau jauh? Buat semut dekat atau jauh? Tapi buat kita dekat. Apalagi Allah yang maha besar yang tidak terbayangkan. Paham maksudnya? Buat kita mungkin secara jarak fisik jauh. Makanya Allah mengatakan bahwa huwa ma'akum aina ma kuntum. Allah bersamanya. Tapi jangan menjelaskan. Tuh kata Ustadz juga, huwa ma'akum aina ma kuntum. Dia Allah bersama kalian dimanapun kalian berada. Tidak dipahami bahwa Allah itu ikut kemana-mana. Atau Allah ada banyak. Emang sunggokong bisa apa? Bisa jadi banyak, bukan. Tapi karena kebesaran Allah dan dekatnya Allah, bahkan di ayat lain lebih dekat dari urat nadi, bahwa Allah beserta dan membersertai makhluknya selalu. Ya. Sampai di sini bahasan kita ya tentang bagaimana sifat Allah, asma wa sifat. Berapa sifat yang kita pelajari? Al-awwal, al-akhir. Ya, kalau ada yang dipertanyakan silakan. Awal, al-akhir, al-zahir, al-batin. Huwal awwalu wal akhiru wal zahiru wal batin. Ya, wa huwa ala kulli syai'in alim. Dan Allah Maha mengetahui atas segala sesuatu. Apa yang kita nyatakan, apa yang kita terbesit dalam hati, Allah semuanya mengetahui. Nah, ini demikian. Mudah-mudahan jadi pengantar, ini baru kulitannya saja. Mudah-mudahan di kesempatan yang lain kita bisa bahas lebih detail, atau di pertanyaan kita bisa bahas beberapa hal yang lebih mendasar. Syukur-syukur kita bisa mendatangkan membaca kitabnya langsung ya, kitab tauhid, dan di beberapa pertemuan yang mudah-mudahan kondisinya lebih baik dari sekarang ya. Kita melihat berkah ya dan keutamaan-keutamaan lain ketika kita datang ke majelis ilmunya. Baik jamaah sekalian, sekali lagi itu mohon maaf atas segala kekurangan ya. Mudah-mudahan sekali lagi Allah rahmati kita semua dan itikat dan niat baik kita menutup. Akhir kalam, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Summa yumitukum summa yuhyikum summa ilaihi turja'un.